Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Melody. Pada kesempatan kali ini ingin eh, memberikan kemudahan buat teman-teman untuk menjawab pertanyaan pada tes CPNS ya. Berikut ini ada 20 soal-soal yang saya ambil dari kumpulan soal-soal tes CPNS. Pada prinsipnya soal-soal ini akan muncul berulang-ulang setiap kali tes, namun paling yang berubahnya adalah angka-angkanya. Tapi prinsipnya sama seperti ini ya. Baiklah, kita langsung ke nomor 1 ya. Yaitu jika 6,5% sama dengan 1/1000 X, maka nilai X berapa? Ya, berarti kita tulis ya seperti ini, 6,5 persen, itu artinya apa? Per 100 ya. Persen itu per 100. Jika 6,5% sama dengan, kata dia kan, sesuai dengan informasinya, sama dengan 1/1000 ya. 1/1000 X. Nah, seperti ini. Nah, ditanya X ini berapa? Nah, tinggal disilang ya. X ini tetap tinggal di tempat. Ini kita silang 1000 dikali ke atas, caranya begitu. Angka 1 ini ke bawah. Berarti 6,5 kali 1000. Tentu kalau pas tes benerannya nanti Anda langsung aja 6,5 kali 1000, 6.500 ya. Jadi nggak usah ditulis urutan-urutan seperti saya ini. Adapun saya melakukan penulisan lengkap seperti ini, tujuannya untuk membuat peserta betul-betul jelas bagaimana cara menjawabnya. Oke, saya lanjutkan, ini 100 kali 1 ya. Udah seperti ini. Nah, kita tulis lagi di bawah 6,5 kali 1000 kan 6.500. Dibagi 100. Coret-coret nolnya 2 sama dengan berapa? 65. Ya, jadi X-nya 65, yaitu E. Berikutnya kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini faktorial ya. 25 faktorial. Kalau ada tanda seperti ini artinya dia dikali sampai angka terakhir. Misalnya kalau 3 faktorial, ini artinya ya kan 1 ya kali 2 kali 3 kan, kali 2 sampai dengan angka yang ditunjukin ini. Di sini kan ditunjukin angka 3 kan, berarti sampai kali 3 seperti itu ya. Kalau 4 artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kan pecahan kan sebetulnya. Ini kan pecahan. Yang Anda lihat ini kan pecahan. Ya kan pecahan. Kalau pecahan ini kan 25 ya. 25 25 faktorial ya kan dikurangi 23 faktorial ya per 22 faktorial. Nah, seperti itu. Nah, karena seperti ini maka kita berusaha mencoret-coret kan 22 yang terendah kan 22 angkanya. Ini 23 ya, 25. Itu kan di atas 22. Nah, kita ingin mencoret 22 ini ya. Gimana kalau 20 dibagi dengan 22 semua gitu loh faktorialnya. Nah, coba 25 faktorial di atas ya, kita bagi dengan 22 faktorial. 22 faktorial semua kita bagi gitu ya. Kemudian dikurangi 23 faktorial dibagi dengan 22 faktorial. Nanti kalau Anda pas ngerjainnya langsung aja. Ini 22 faktorial dibagi dengan 22 faktorial. Nah, seperti ini. Ini kan sama persis seperti ini, cuma semuanya kita bagi dengan 22. Gitu. Menjadi, kalau ini jelas ya, ini sama dengan 1, kan? Dia dibagi dengan dia sendiri. Berarti yang tersisa atas ini berapa? Ini kan 25 faktorial, 22 faktorial. Sebagaimana kita tahu tadi, 25 itu kan artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 25 kan. Sedangkan ini kan sampai dikali 22 kan. Nih ya, kita buat 1 kali 2 ya. Kali terus 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Sampai kali 25 ya kan. Nah, kalau yang 22 itu artinya kan 1 kali ya kali 2
kali terus gitu ya, sampai kali 22, ya kan? Kalau ini 25, berarti ini kan ada dicoret, 1 bawah ada, 2 ada, 3 nanti ada, 4 ada, sampai 22 nanti kan dicoret. Berarti yang tersisa itu sebetulnya adalah 24, 25 kan? Yaitu 23 ya, 23 kali 24 ya kan? Kali 2 kali 25 itu ya, dikurangi. Nah, sedangkan ini kan bedanya cuma 1 ya, atasnya 23, bawahnya 22. Berarti yang tersisa tuh 23 kan? 23. Seperti ini. Udah ya, berarti ini. 24 kali 25 ini ya, teman-teman ya, 24 kali 25. Ini ingat 25 kali 25 ya. 25 kali 25 itu berapa? 625. 625. Berarti kalau 24, 25 kan dikurangi 1. Artinya dikurangi 25 gitu loh. 625 dikurangi 25 sama dengan 600 sebetulnya ya. 600. Ya, 600. Kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang. Jadi sebenarnya 23 ya, 23 kalikan dengan 600 dikurangi 23 ya kan, dikurangi 23. Nah, sekarang 23 kali 6 ini ya. 23 kalikan 6, 18, 1 ya. 2 ini 13 kan. 12 jadinya 13, 138 ya. 138 maksudnya 138 ditambah 02 yang ini kan 600 dikurangi 23. Jadi 13.000 sekian dikurangi 23 berapa? 13.000 700 berapa? 777. Nah, ini ya. Jadi 13.777 D ini. Gitu ya caranya. Berikutnya nomor 3. Kita kerjakan nomor 3. Nomor 3 ini mudah, yaitu 45 ditambah 30, ya 75 ya. 75 kali 75. Itu aja ini, 75 kali 75. Kali biasa aja. Ya, kecuali teman-teman sudah hafal, langsung aja jawab. Tapi nggak apa-apa, ini untuk latihan, kita kali aja. Yang jelas gini ya, ini kan 75 kali 75 kan, kalau anggaplah 70 bawahnya. Kalau 7 kali 7 aja, 70 ke 70 berapa? 4.900 kan. Ini kan 75 itu antara 70 dengan 80 kan. Nah, sedangkan kalau 70 itu kan 4.900. Kalau 80 itu 6.400 kan. Berarti jawabannya adalah antara 4.900 sampai 6.800. Yang jelas A sama B ini tidak masuk, ya kan? Karena jawabannya harus di antara 4.900 sampai 6.400. Jelas apa namanya? B tidak masuk, C juga tidak masuk ya, tidak masuk. Ya kan? Kemudian yang E tidak masuk karena kan di atas 6.400 kan. Jawabannya pokoknya harus di antara 4.900 dengan 6.400 gitu. Karena ini kan 75 kali 75, ya kan? 75 kali 75. Di mana 75 itu kan di antara 70 dan 80 kan? Di mana kalau 70 sendiri dipangkatkan dia 4.900. Kalau 80 dipangkatkan 6.400. Maka 75 kali 75 ini pasti di antara 4.900 dengan 6.400. Mana yang memenuhi? Pastilah yang D ini. Nah, kalaupun teman-teman mau mencari juga boleh, silakan aja dihitung gitu loh. Tapi kalau bisa ditebak, tebak-tebak aja, kan lebih cepat gitu kan, lebih cepat. Syukur-syukur kalau teman-teman memang hafal 75 kali 75 berapa gitu loh. Bisa pakai cara cepat ataupun pakai cara seperti ini. Kita turunkan ke bawah seperti ini. Kita coba aja. 5 kali 5 berapa? 5 ya. 2 kan. Kemudian 5 kali 7 35 3 tuh 7. Kemudian 7 kali 5 5 3. 7 kali 7 49 5 2 5 ya.
kemudian 12, 1 berarti 6, 5, 5, 6, 25. Berarti benar ini jawabannya. Ya kan, terbukti. Sekarang berapa persen 36 dari 90? Caranya 36 bagi 90 kali 100%. Caranya gitu ya. Kali 100%. Langsung aja 0 di atas, 1 kita buang aja 1 ya. Kemudian jadinya 9 kan. Nah, 36 dibagi 9 kan sama dengan 4. 4 kali 10 sama dengan 40%. Nih, 40% B jawabannya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ini tanda akar ya. Biasanya pembuat soal pasti dia menggunakan angka-angka yang mudah gitu sebenarnya ya. Kita perhatikan tanda akar ini ya, tanda akar. 169 dibagi 81. 169 ya dibagi dengan 81. Nih, ini kan sama dengan begini ya. 169 per 81 itu boleh diginiin seperti ini ya. Boleh dibeginikan. Itu boleh seperti ini. Dipecahkan seperti ini. Nah, kalau dipecahkan seperti ini 169 ini akarnya berapa? Yaitu 13. Karena 13 kali 13 sama dengan 169. Sedangkan 81 itu adalah 9 kali 9 ya. Berarti 9 kan akarnya 9. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Berarti kita lanjutkan. Kita ubah bentuk akar. Kita ubah sekarang. Jangan akar lagi. 13 per 9 kali 17 ya. 17 per 26. Per 26. Nah, sekarang kita lihat kan ada yang bisa dicoret-coret. Ini 13 dibagi 13 kan 1 dapatnya. Sedangkan 26 dibagi 13 dapatnya 2 kan. Nah, ini sama dengan 17 yang tersisa di bawah 9 dan 2, yaitu 18 kan. 9 kali 2. Berarti ini jawabannya 17 per 18. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ini pecahan campuran dibagi pecahan dibagi pecahan ya. 2 sepertiga itu seperti kita sudah pelajari sebelumnya, 2 kali 3 tambah 1. 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. 7 per 3. Jadi 2 sepertiga itu bisa diubah menjadi 7 per 3. Dibagi 7 per 11. Kita jadikan kali, lalu dibalikkan. 7 per 11 menjadi 11 per 7. Ini kelihatan ada 7 di atas, kita coret menjadi 11 per 3. Ini ya. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7. Ini nomor 7 kita lihat 3 ya, 0,063 dibagi 0,03. Kalau di atas dikali 10, bawah dikali 10. Kalau di atas kali 100, bawah kali 100. Pengalian atas dan bawah itu tujuannya untuk menyederhanakan. Karena kalau teman-teman misal 0,03, ini kan agak apa ya, secara visual ada yang mengganggu gitu kan karena ada komanya ini. Nah, kita ingin gimana bawah dan atas ini sederhana. Caranya atas kali 100, bawah kali 100 ya. Kenapa 100? Karena 0,03 ini kan ada dua angka. Komanya ini loh, di belakang koma ada dua angka. Supaya hilang koma desimal kan harus dikalikan 100. Itu tujuannya. Kalau ada dua angka kali 100, kalau ada satu angka kali 10, kalau ada tiga angka kali 1000, demikian seterusnya. Sesuai dengan jumlah angkanya gitu loh. Nah, kalau di atas 3,063 dikalikan 100 berarti 3, caranya gini, majukan aja komanya 2 kali, kalau kali 100 itu 2. Nah, berarti 306,3 dibagi, kalau bawah dikali 100 kan 1, 2, hilang. Gitu, hilang tanda komanya. 3 dibagi 3. Nah, sekarang 306 dibagi 3, 306,3 dibagi 3, kan kelihatan nih. Jadi pembuat soal itu biasanya menggunakan angka-angka yang habis dibagi biasanya ya. Yang mudah pokoknya sebenarnya. Asalkan kita jeli melihatnya. Yaitu lihat aja angka 3 ini dibagi angka 3 kan 1. 6 dibagi dengan 3, 2 ya kan. 0 dibagi 3 tetap 0 ya. Kemudian 3 dibagi 3, 1. Nah, lihat di belakang komanya di mana ada 1 ya. Komanya di sini ya. Nah, di sini pun sama hasilnya. Berarti 102,1.
102,1 C ya. Selanjutnya kita kerjakan nomor 8 ya. Kita kerjakan soal nomor 8. Nomor 8 ini 0,525 ya. Dibagi, kita perhatikan 4/6 itu berapa? 4/1/6 itu 4 kali 6 24 tambah 1 25. 25/6 gitu. Kalau kita ubah 0,525 kita kali ya. Kalau kali jadi dibalikan 6/25. Nah, kita lihat ada angka-angka yang sudah kelipatan kan sebenarnya, yaitu 525 ini komanya kita abaikan dulu, bukan diabaikan dalam arti tidak dihitung, cuma karena dia koma kan kita lihat yang angka yang bukan 0 ya, kita perhatikan yaitu 525 dibagi 25. Ini kan sudah dapat 525 gitu ya, dibagi 25 kan dapat yaitu 21 ya. Ya kan? 21. Jadi 525 dibagi 25 kan 21. Tapi ingat, kan ada koma kan? Komanya ada berapa angka di belakang koma ada 3. Berarti kita mundurkan 3. 1, 2, 3. Ya kan? 0,021 kan? Jadi sama dengan 0,021 kali 6. Ya kan? Kali aja 6 gitu. Kali 6 cara ke bawah biasa boleh 0,021 kali aja 6 seperti ini. 6 12 kan 2 0 1 0. Jadi 0,126 0,126 C. Selanjutnya kita kerjakan nomor 9. Nomor 9 ini mudah. Ini Anda perhatikan 2 dikurangi. Jadi angkanya sekali lagi angka yang sebetulnya angka yang memang mudah ditarik akarnya ya. Jadi jangan khawatir, angka-angka ini angka yang memang bisa ditarik akarnya. Yaitu 2 dikurangi 0,31 berapa? Yaitu 1,69 kan? 69. Nah, diakarkan. Ditambah dengan 1 dikurangi 0,36 berapa? 0,64 ya, diakarkan. Nah, ini kan kelihatan 1,69. Ini kan 1,69 itu kan sama dengan 169 dibagi 100. Diakarkan tambah 0,64 itu sama dengan 64 dibagi 100. Ya, diakarkan. Sebagaimana kita sudah pelajari tadi di atas kan, ini bisa diakarkan masing-masing. 169 diakarkan sama dengan 13 ya. 100 diakarkan 10 kan, ditambah 64 diakarkan 8. 100 diakarkan 10. Nah, jadi pecahan kan. Karena sudah sama 10 dengan 10 bawahnya penyebutnya, maka 13 ditambah 8 bisa dilakukan langsung, yaitu 21/10. 21/10 sama dengan berapa? 2,1 ya. Berarti E jawabannya. Selanjutnya kita nomor 10. Nomor 10 ini kita kerjakan aja dulu 5.100 ya dikurangi 875. Nah, silakan kalau bisa cepat ya, kalau bisa cepat. Nah, kalau misalnya mau perlahan-lahan aja misalnya gini. Kalau bisa tidak bisa langsung. Kan 5.100. Nah, 100-nya dulu kan kita buang. Kalau 100-nya di sini kita buang, maka 100 di sini juga dibuang, gitu. Ya. Itu caranya. Nah, kalau 5.100 dikurangi 100 berapa? Kan 5.000. Syaratnya 875 harus dikurangi juga 100. Yaitu 775 kan? Tuh. Nah, kemudian ini tujuannya kalau ingin bertahap maksudnya ya. Kalau misalnya sulit langsung. Kalau mau langsung ya silahkan aja kalau memang bisa. Nah, ini kan 5.000. 5.000 ini bisa dibuang 700 dulu, maksudnya yang 700 ini gitu ya.
supaya mudah gitu lah. Nah, 5.000 dikurang 700 berapa? Pasti 4.300 kan? Nah, karena dikurang 700 maka yang ini pun harus dikurang 700 juga, berarti masih 75 kan? 75. Nah, sekarang 4.300 kurang 75. Udah 300 dikurang 75 aja. Kan 225 kan? Berarti 4.225 gitu. Tapi ingat nih kan ada akarnya kan? Jadi 4.225 ada akarnya. Tuh, akar dari ini sebetulnya. Nah, karena ini akar juga, kita tebak-tebak aja ya. Kecuali Anda hafal ya. Sebetulnya kita bisa langsung tebak ini sebenarnya. Nah kan, kalau hafal, oke lah, anggap nggak hafal. Mudah juga. Kan akar ini artinya berapa kali berapakah sama dengan ini kan itu artinya akar. Nah, sekarang 4.225 itu berapa kali berapa? Kalau 6 kali 6, 36 kan? Nah, kita tebak yang dekat. Kalau misalnya jawaban 60 misalnya ya, 60. Pastilah kalau 60 kali 60 kan 3.600. Padahal ini 4.225 kan? Nah, di atasnya pasti kan, bukan 60 pasti. Di atas 60 jawabannya. Pasti di atas 60. Nah, sekarang kalau 70 jawabannya. Nah, kalau 70 kali 70 berapa? 4.900 kan? Kelewat. Karena kalau 60 di bawahnya, kalau 70 di atasnya. Berarti jawabannya di antara 60 sama 70. Kan kelihatan nih, antara 60 70. Jelas C sama CDE ini salah ini ya. Karena kan dia di atas 70. Harusnya antara 60 sampai 70. Nah, antara dua ini A sama B. Tetapi yang B ini kan ada koma, 64 koma koma. 64 kok 68,4 ini dia kalau dipangkatkan pun menghasilkan bilangan koma. Ingat, kalau bilangan berkoma dikalikan dengan dia sendiri dipangkatkan gitu ya, maka hasilnya masih koma juga. Kan ini nggak koma kan, 4.225 kan nggak koma. Pasti jawabannya bukan B, jadi jawabannya adalah A. Ya kalau Anda hafal 65 kali 65 4225, syukur itu kan artinya bisa langsung jawab ya. Tapi kalau mau tes juga boleh, ya kan? Tapi tebak-tebak seperti ini sebetulnya bisa lebih cepat ya. Ini kan proses yang saya sampaikan ada tahapan-tahapannya, tapi kalau Anda misalnya pas tesnya silahkan lakukan tindakan-tindakan yang lebih cepat. Boleh Anda bypass beberapa langkah yang saya jelaskan ini. Saya menjelaskannya lebih detail karena tujuannya untuk membuat Anda lebih paham. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 11. Nomor 11 ini 0,2 T sama dengan 1 ya. 0,2 T sama dengan 1. Berarti T sama dengan ya 1 dibagi 0,2. 1 dibagi 0,2 berapa? Kali aja atas 10. Ini sudah bisa sebetulnya kalau kita paham hasilnya kan sama dengan 10 dibagi 2 kan, 5 sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Supaya 0,2 ini 0 komanya hilang di atas kali 10, di bawah kali 10 kan. Kalau 1 kali 10 ya 10. Kalau 0,2 kali 10 kan jadi 2. Nah, seperti ini. Kan 5 kelihatan kan. Jadi T-nya berapa? T-nya sama dengan 5. Nah, sekarang yang ditanyakan 2,5 T. 2,5 kali 5 kan berarti yaitu 12,5. Tuh, 12,5. Sekarang nomor 12. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat yaitu 25 X kuadrat plus 20X. Nah, ini kan ada di ruas ini 4, ini 16 ya, 16. Ini kalau 4 kan bisa pindah ke sana ya, jadi minus, minus 4. Ya kan? Jadi 16 dikurangi 4 sama dengan berapa? Sama dengan 12 di sini. Atau kalau kita ubah lagi, 25X kuadrat tambah 20X. Kalau 12 diubah, dipindahkan ke ruas kiri menjadi minus kan? 12 sama dengan 0. Nah, berapakah X ini? Nah, ingat pakai rumus ABC aja. X 1,2. Nah, rumus ABC itu ini. Ya, minus B plus minus akar ya. B kuadrat min 4AC per 2A. Ingat ini, hafalin aja ini ya.
Ini biasanya perlu dihafal kalau ini. Karena nanti kita tinggal masukkan angka. Apa yang dimaksud A? A itu yang ini. Koefisien X kuadrat itu A namanya. Jadi A itu sama dengan berapa? 25. Yang angka 25 ini A. Sedangkan yang 20 ini itu B. Koefisien dari X ya. B itu sama dengan 20. Sedangkan yang ini ya, yang minus 12, ini C. C itu minus 12. Ya, silakan aja dimasukin ke rumus ABC ini. Minus B. Minus B berarti minus 20. Plus minus. B kuadrat sama dengan 20 kali 20, 400 ya. Minus 4 kali A. A-nya 25. Kali minus 12 ya. Per 2A. A-nya berapa? 25 kali 2 kali 25 50. Nah, minus 20 plus minus ini 400, ini 4 kali 25 100 ini ya. Kali ini 1200 kan? Karena ini minus 1200-nya jadi positif ya. 1200 tambah 400 1600. Tuh. 1600 per 50. Tuh. Minus 20 plus minus akar dari 1600 berapa? Akar 16 saja. 4 ya. Nolnya 1, 40 ya. 50. Berarti X1 sama dengan minus 20 plus 40 berapa? 20 ya. 20 per 50 sama dengan 2 per 5. X2-nya sama dengan minus 60 per 50 sama dengan 6 per 5. Nah, minus 6 per 5. Nah, di sini jawabannya persen malah dia ya, persen dan positif semua. Berarti pasti yang 2 per 5 ini kan. Ini kan 2 per 5 pecahan. Nah, sekarang pecahan kita jadikan persen. Kalau 2,5 mau dijadikan persen, gimana caranya? 2 per 5 kali 100%. Kalau mau dijadikan persen. Nah, ini aja 100 bagi 5 berapa? 20. 20 kali 2, 40 ya. 40% ini jawabannya, 40%. Berikutnya nomor 13. Manakah pecahan di bawah ini yang lebih besar dari sepertiga? 1 per 3 ya. 1 per 3 ya, ingat ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini dia menanyakan yang lebih besar nih dari sepertiga. Mana kata dia? 1 per 3. Ingat, kalau 1 per 3, kalau bilangan pecahan, bilangan bawahnya. Kalau dia lebih besar artinya bilangan bawahnya yang lebih kecil dari 3. Karena kalau bilangan bawahnya membesar, penyebutnya membesar, justru nilainya mengecil. Kalau penyebutnya mengecil, malah nilainya membesar seperti itu. Nah, karena ini bawahnya angka 3, kalau dia menanya bilangan lainnya lebih besar, maka bilangan lain itu supaya lebih besar berarti harus lebih kecil dari 3, gitu aja bawahnya. Ya. Misalnya 1 per 2. 1 per 2 kan 1 per 2. Angka 2 kan lebih kecil daripada 3. Pasti 1 per 2 ini lebih besar daripada sepertiga. Ya pokoknya harus lebih kecil dari 3 aja angkanya. Itu. Nah, sekarang caranya gimana? Kita coba aja satu persatu dari setiap jawaban. Kecuali kita sudah ketemu langsung, itu langsung pilih ya. Nah, sekarang kita jadikan pokoknya semua pecahan ini menjadi sepertiga. Ceritanya gitu. Dijadikan 1 per 3 gitu. Dijadikan 1 per 3. Misalnya gini. 27 per 82. 27 per 82 kita jadikan sepertiga gitu loh. Ini sama dengan berapa? 27 supaya jadi 1 atasnya berapa ini? Dibagi 27 kan? 27 dibagi 27 kan sama dengan 1. Nah, kalau atasnya dibagi 7 maka 82 pun harus dibagi 27. Nah, tes saja 82 dibagi 27. Tuh. Dapatnya berapa? Coba 27 kali 3 bisa nggak? 3. 3 bisa ya. Tuh, kalau dikali 3 kan 81. Nah, masih bersisa 1. Kan artinya ada koma nih kan? Ada koma. Berarti ini tuh 3 koma. 3 koma sekian-sekian. Nah, ingat tadi kita yang mencari di bawah 3 kan? Jelas, Mbak. Jadi A ini salah gitu. Ya kan? Karena apa? 3 di atas 3 gitu loh. 3 koma. 3 koma itu artinya di atas 3. Kita maunya 2 koma kan? Di bawah 3. Jelas yang A ini
salah, bukan jawaban. Yang B kita tes lagi B. 20 per 61. Kita jadikan supaya 1 atasnya 20 dibagi 20, 1, ya kan? Sekarang 61 dibagi 20, 61 dibagi juga 20 gitu. Sama dengan berapa? 3 ya, 3 kali 20 kan 60. Tuh, bersisa lagi 1. Berarti ini pun 3, ya kan? Jelas ini juga bukan ya. Bukan jawaban. Saya kasih silang ini bukan jawaban maksudnya ya. Nah, sekarang 23 per 100. Sama. 23 dibagi 23 1. Maka kemudian 100 dibagi 23 ya. 100 dibagi 23. Berapa dapatnya? Kalau 4 bisa ya 92, ya kan? 4 92 sekian. Berarti 4 koma ini ya, 4 koma. Justru salah kan? Ya salah. Kebesaran justru kan. Nah, sekarang 16 per 45. 16 dibagi 16 1 ya langsung ya. Kemudian 45 bagi 16 coba. 45 dibagi 16. Kalau 3 48, berarti 2 koma ya. 2 karena 2 itu 32 ya kan. Nah, 2 koma karena kalau 3 kan 48, padahal ini 45. Berarti ini 2 koma. 2 koma. Berarti ini sudah terpenuhi kan? Ya udah jawabannya adalah D. Dia sudah terpenuhi itu. Yang E nggak perlu dicari karena kan sudah terpenuhi yang D. Itu caranya, jangan semuanya dicari. Oke, berikutnya kita kerjakan soal nomor 15 ya. Kerjakan soal nomor 15. Nomor 15 ini mudah sekali. Kalau ada kasus seperti ini, ingat, Anda jangan dibingungkan oleh tanda koma ya. Anda perhatikan 18 saja. Ini kan artinya 18 dibagi 3 gitu loh. Kan sama dengan 6. Nah, tetapi Anda perhatikan yang bilangan utama yang dibagi ini, yaitu angka di belakang komanya ada berapa? 3, ya kan? Maka hasil 6 ini pun Anda harus mundurkan 3. 1, 2, 3. Nah, berarti ini kan 0,006. 0,006. Berarti ini E. Berikutnya 10,95 dibagi 3. Ya, langsung aja dibagi 3, ya kan? Dibagi 3. Sebenarnya bisa dilihat, ya. Anda lihat aja 10 ini gitu lah. 10 dibagi 3 aja sama dengan 3 koma kan? 3 koma. Anda lihat aja di sini jawabannya memenuhi 3 koma hanya 1, A aja. Yang lain nggak ada, ya udah A itu jawabannya. Nggak usah Anda teruskan. Langsung aja pilih A. Kemudian 17 ya. 17 ini 54,3%. Ini kan sama dengan per 100 kan, persen itu. Nah, dia minta Anda lihat aja jawabannya kan dalam bentuk 10 pangkat. Berarti kan ingat ya 100 yang 54,3, 100 ini kan 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Nah, ini tuh kalau di bawah ya dinaikkan ke atas, bagi jadi kali ini seperti ini kali ini kan dibagi tadi dijadikan kali, maka angka 2 pangkatnya menjadi tanda minus ya, begini. Gitu. 5,43 minus ini. Pokoknya gini, kalau misalnya 10 pangkat 10 misalnya 10 pangkat 5 aja misalnya. Dia bisa dinaikkan menjadi 10 pangkat menjadi 10 pangkat minus 5 gitu lah. Demikian yang di atas, misalnya 10 pangkat 5 ya. Jadi tuh kalau dia ke bawah bisa, tapi syaratnya diminuskan 10 pangkat minus 5. Gitu pokoknya kalau dia sudah minus dinaikkan ke atas jadi plus. Nah, kalau plus jadi minus seperti itu, ya. Kemudian nomor 18. Nomor 18 ini kan 2,44 kan kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 apa artinya? 2,44. Kan kalau dibawa ke bawah kan jadi positif kan? 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini artinya apa? Artinya kan 1000.
Ya kan? 2,44 dibagi 1000. 1000 itu kan 3 kali. Mundur 1, 2, 3. Nah, 0, 0, 0. Jadi nolnya ada 3 ya. 0, 0, 0, 2, 4, 4. Ini berarti ya. Sekarang nomor 19. 6,036 dibagi 0,05. Kan ini ya. Nah, Anda pakai cara yang termudah aja. Supaya mudah, maka kita kali 10 aja, atas kali 10, bawah kali 10. 6, kali 10, 6,036 kali 10 sama dengan 60,36 dibagi, kalau di bawah kali 10 juga 0,5 kan. Kenapa coba saya kali 10? Supaya bawahnya 0,5 sebetulnya. Ini kan terserah kita strateginya kan untuk memanipulasi supaya mempermudah. Ya kan? Karena kenapa saya jadikan setengah? Supaya setengah ini kan kata lainnya kan 60,336. Setengah ini kan 1/2, ya kan? 1/2. Kalau saya jadikan kali kan 2/1 kan? Nah, gitu. Dibalik. Ini kan bagi. Nah, kalau jadi kali kan 2. Karena setengah ini kan 1/2. Nah, kali 2 aja. Langsung aja kali 2. 160 ini dikali 2 kan 120. Ya kan? Sedangkan 36 kali 2 berapa? 72. 120,72. Kemudian itu jawabannya A. Kemudian nomor 20. Jika M plus N sama dengan 50, hasil kali maksimum N dikali N adalah, jadi ditanya M dikali N, sebetulnya berapa nilainya M dikali N. Nilainya berapa? Kan ditanya ini ya. Sedangkan M tambah N-nya sama dengan ini gitu loh. Nah, kita lihat aja M ditambah N sama dengan 50. Berarti M sama dengan berapa? 50 dikurangi N. M-nya segini ya. M-nya segini. M-nya berapa? 50 dikurangi N. Ini M ya. Dikalikan N lagi kan? Karena ini itu kan M. Ini tuh M dikali N. Ya kan? Sama dengan, misalnya kita sebut aja X ya. Nah, kita kalikan 50 N dikurangi N kuadrat. Ya kan? Sama dengan X. Dia menanyakan X ini kan? Kan ditanya tuh X ini kan. X itu soalnya M kali N yang ditanyakan ini. Nah, kalau ada, ini kan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu kali maksimumnya itu adalah turunan pertama sama dengan 0, yaitu dx dibagi dengan dn, ini sama dengan 0. Nah, 50n ini kalau diturunkan terhadap n itu sama dengan 50. Kalau n kuadrat ini 2n, ya, sama dengan 0 kan? Berarti kalau 50 dikurangi 2n sama dengan 0, sama dengan 50 sama dengan 2n. N berapa? 50 dibagi 2, yaitu 25. Tuh, N-nya dapat ya, 25. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sini tadi. Ini kan ada informasi nih. 50 M ditambah N sama dengan 50. Sementara N-nya 25, berarti M berapa jadinya? M sama dengan 25 juga kan? Yaitu 50 dikurangi 25. Nah, sekarang ditanya M kali N. Berarti 25 kali 25 kan? Sama dengan 625. 625 ya kan? Baik itu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.